Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil qadir, al-halimis satir, alladzi laisa libtidaihi awwalun wala lintihaihi akhir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tunji qailaha min haulil maqabir. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi takhadhahu min afsahil qabaili wal anasir. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyil ummi sayyidina wa maulana Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ilal yaumil akhir. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyu habibul karim, summa alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, di siang yang mubarak ini kita masih diberikan umur panjang dalam keadaan sehat wal afiat, sehingga alhamdulillah kita dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Mudah-mudahan niat kita yang tulus, niat kita yang ikhlas, Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, khutbah pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah Al-Hakir akan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin. Ayat ini merupakan nasihat untuk kita semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdarun, ay inna kulla ummatin yujma'u yaumal qiyamati fi hadratina wa nujazihi ala amalihi in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun, ay in kana amaluhu khairan fa jazaohu khairun wa in kana amaluhu syarran fa jazaohu syarrun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya setiap umat tidak ada yang ketinggalan, satu persatunya umat manusia dari masa Nabi Adam alaihi salam sampai orang yang matinya paling terakhir, yujma'u yaumal qiyamati fi hadratina. Mereka semuanya akan dikumpulkan pada hari kiamat, fi hadratina, di hadapan kami, wa nujazihi ala amalihi, dan kami sendiri kata Allah yang akan membalas amalnya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun, ay in kana amaluhu khairan, jika amalnya baik kami akan membalas dengan kebaikan, jika amalnya baik kami akan membalas dengan pahala yang baik. Wa in kana amaluhu syarran fa jazaohu syarrun, jika amalnya buruk kami akan membalas dengan keburukan, yaitu dengan siksaan. Fa fi dzalikal yaum yus'alu an khamsati asya'a. Pada hari itu
kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 5 perkara. Al-awwal yus'alu minhu fima afnaita umroka wa fima afnaita syababaka min aina tasabta malaka wa fi ayyi sarraftahu ma amilta bima alimta. Pada hari itu kita akan ditanya tentang 5 perkara. Yang pertama yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kehidupan kita di dunia ini. Yang pertama akan ditanya fima afnaita umroka, di mana dihabiskannya umur kamu. Ada orang yang diberikan umurnya melebihi daripada umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur beliau 63 tahun. Kata beliau, umatku kebanyakan umurnya antara 60 tahun dan 70 tahun. Bahkan ada juga yang sampai umurnya 90 tahun. Ada yang sampai 100 tahun. Diberikan umur yang panjang di dunia ini akan dipertanyakan fima afnaita, di mana dihabiskannya umur kamu itu. Apakah digunakan melakukan taat kepada Allah, ataukah selama hidup di dunia banyak berbuat maksiat? Yang kedua, fima afnaita syababaka, di mana dihabiskannya masa muda kamu. Ketika masa muda banyak berbuat maksiat ataukah banyak melakukan taat? Karena nafsu yang tinggi ketika masa muda, maka masa muda itu akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang akan menjawab kita masing-masing dengan jawaban yang jujur. Selama hidup di dunia atau masa remaja kita, masa muda kita, kita sendiri yang akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita membaca ayat berikutnya, ketika mulut kita dikunci, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, dan berbicaralah kepada kami tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka menjadi saksi atas perbuatan yang pernah dikerjakan ketika hidup di dunia. Tangan berbicara ketika tangan kita digunakan berbuat maksiat. Kaki kita menyaksikan ketika kaki kita dilangkahkan ke tempat maksiat. Begitu juga tangan kita digunakan berbuat kebaikan, memberi ama orang lain, menolong kebaikan ama orang lain. Kaki dilangkahkan ke tempat ibadah, kaki, tangan, bahkan wa ghairihima, dan anggota-anggota yang lainnya pun juga akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari kita perbaiki amaliyah kita. Mari kita perbaiki amal kita yang udah baik agar lebih baik. Amal kita yang buruk, tinggalkan perbuatan yang buruk. Hijrahlah kepada perbuatan yang baik. Kemudian yang ketiga yang akan ditanyakan, min aina tasabta malaka, dari mana kamu mendapatkan harta itu, dari mana kamu mendapatkan uang itu, apakah hasil keringat yang halal ataukah hasil keringat yang haram? Uang yang didapatkan oleh kamu itu hasil usaha yang halal ataukah hasil usaha yang haram? Yang keempatnya, wa fi ayyi syai'in sarraftahu, dan di mana uang itu dibelanjakan, di mana uang itu diinfakkan, apakah digunakan berbuat maksiat
ataukah digunakan di jalan Allah? Biasa-biasanya saudara-saudara sekalian, jika seseorang mendapatkan uang yang halal, itu biasa-biasanya digunakan di jalan Allah. Sebaliknya, kalau orang mendapatkan hasil dari usaha yang haram, enggak betah uang itu digunakan di jalan Allah, akan tetapi semangatnya digunakan untuk berbuat maksiat. Maka dari itu, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki yang halal, yang berkah, sehingga kita bisa menggunakan harta itu di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang akan ditanyakan, ma amilta fima alimta. Apa saja yang kamu telah perbuat dengan ilmu yang kamu telah dapati dari kami. Apakah beramal, kelihatannya amal kebaikan disertai dengan ikhlas, ataukah riya, pamer, ataukah sum'ah? Yang tahu ikhlas dalam beramal atau tidak ikhlas hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena tentang ikhlas dan riya atau sum'ah itu adanya di dalam hati. Maka dari itu kita tidak boleh berburuk sangka kepada orang lain. Dia beramal kebaikan di depan orang banyak, udah kita berbaik sangka saja. Yakin dia beramal di depan orang banyak dengan hatinya yang ikhlas. Inilah para jemaah sekalian, khutbah yang sangat singkat ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Dan marilah kita hijrah, marilah kita tinggalkan perbuatan yang tidak baik menuju kepada yang baik. Yang udah baik, mari kita tingkatkan kebaikan kita sehingga di akhir hayat kita termasuk golongan orang-orang yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghama liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul khalaiki wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi masabihil gurur. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa'lamu anna Allah shalla ala nabiyhi qadima wa amarna bidzalika irsyada lana wa ta'lima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin wa ala arba'atis sahabati sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa ana ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma sallim ummata Sayyidina Muhammad wa li jami'i man amana bika ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal adzima yadhkurukum washkuruhu ala ni'ami yazidkum wa ladzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an